Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kode Breaker di part yang kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Sakura Koji yang terbangun dari tidurnya, dan dia sekarang berada di kamarnya. Terakhir yang diingat oleh Sakura, dia sedang melawan Gifalcon, di mana Ogami datang ke tempat tersebut dan membantunya, di mana Ogami membunuh semua anggota Gifalcon. Tak lama setelah itu Sakura pun segera keluar dari kamarnya dan menghampiri keluarganya. Tak lama setelah itu keluarganya pun langsung memeluk Sakura dan bertanya apa dengan keadaan Sakura, di mana mereka merasa senang kalau Sakura baik-baik saja. Di mana ayah Sakura kemarin menemukan Sakura di depan pintu gerbang rumahnya. Setelah itu ayahnya pun segera membawa Sakura masuk dan merawatnya. Setelah mendengar hal tersebut, Sakura pun minta maaf kepada keluarganya karena telah membuat mereka khawatir. Setelah sarapan, Sakura pun segera berangkat untuk menuju ke sekolahnya. Tak sengaja dia pun melewati tempat kejadian, di mana tempat kejadian tersebut digunakan oleh Ogami untuk membakar para anggota Gifalcon. Sakura pun juga mengingat kalau tadi malam Ogami juga berusaha untuk membunuh dirinya. Sesampainya di sekolah, Sakura pun cukup terkejut kepada Ogami, di mana Ogami bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam dan dia pun bersikap seperti biasanya. Di saat Sakura sedang mengobrol dengan Aoba, tiba-tiba Ogami datang ke tempat tersebut dan memegang pundak dari Aoba. Hal tersebut membuat Sakura cukup ketakutan kalau dia akan segera membakar Aoba. Tak lama setelah itu Sakura pun segera melindungi Aoba agar tidak dibakar oleh Ogami. Hal tersebut membuat satu kelas menjadi gempar. Di sini Ogami pun sadar kalau Sakura akan membocorkan identitas asli darinya, di mana dia memberikan sebuah ancaman berupa tatapan yang tajam kepada Sakura yang membuat mental dari Sakura down. Tak lama setelah itu guru pun datang ke tempat tersebut dan segera para murid segera kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Saat jam istirahat kita pun akan diperlihatkan Sakura yang sedang makan, dan dari kejauhan kita pun akan diperlihatkan Ogami yang sedang mengawasi Sakura. Tak lama setelah itu Aoba pun datang menghampiri Sakura, di mana dia berniat untuk makan bersama Sakura. Namun dari kejauhan Ogami pun sedang mengawasi Sakura, dan Sakura pun memerintahkan kepada Aoba untuk menjauh darinya. Mendengar hal tersebut, Aoba pun menjadi sedih dan meninggalkan Sakura di tempat tersebut. Tak lama setelah itu Sakura pun segera menghampiri Ogami, di mana dia pun meminta kepada Ogami untuk ikut dengannya setelah pulang sekolah. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan kode breaker lain, di mana kode breaker itu adalah kode breaker 3 yang bernama Yuki. Setelah itu scene pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Sakura yang sedang bersama Ogami, di mana Sakura menanyakan kepada Ogami apakah Ogami yang membunuh orang-orang Gifalcon dengan menggunakan api biru. Ogami pun membenarkan perkataan dari Sakura kalau dirinya lah yang telah membunuh para anggota Gifalcon, karena itu adalah pekerjaannya, yaitu membereskan para sampah masyarakat. Dan juga Ogami bilang kepada Sakura kalau Sakura sampai membocorkan identitas aslinya, maka dirinya akan menghabisi orang-orang terdekat milik Sakura. Di mana Sakura pun terus memprovokasi Ogami untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun karena telah diprovokasi oleh Sakura, Ogami pun menjadi kesal, di mana dia berniat untuk membakar Sakura dengan menggunakan api biru miliknya karena dia ingin menghilangkan saksi mata. Namun saat Ogami akan membakar Sakura, Sakura pun berhasil menghindarinya dengan menggunakan tas yang ia miliki, yang membuat tas milik Sakura terbakar. Tak lama setelah itu Ogami pun segera memegang tangan milik Sakura, di mana dia berniat untuk membakar Sakura untuk kedua kalinya. Namun Sakura dapat melepaskan dirinya dari Ogami yang membuat Ogami gagal untuk membunuh Sakura.
Tak lama setelah itu, Ogami pun berkata kalau dirinya hanya bercanda. Setelah itu, Ogami pun segera mencubit pipi milik Sakura dan berkata kalau Sakura ini cukup menarik. Dimana Ogami pun ternyata sudah mengamati Sakura sepanjang hari dan dirinya sekarang sudah merasa yakin kalau Sakura ini adalah spesies langka. Tak lama setelah itu, Ogami pun segera menjelaskan alasannya kenapa dia tidak membunuh Sakura, karena pekerjaannya hanya membunuh orang yang pantas untuk mati. Dengan kata lain, Ogami hanya membunuh sampah-sampah masyarakat dan itu adalah pekerjaannya. Ogami pun segera bilang kalau dirinya adalah kode Breaker atau orang yang tidak pernah ada. Tak lama setelah itu, Ogami pun segera menempelkan tangannya ke sebuah gedung berkaca dan mengingatkan kepada Sakura kalau Sakura sampai memberitahu seseorang tentang dirinya, maka dirinya akan membunuh orang-orang yang ada di sekitar Sakura. Dan Ogami pun segera menghancurkan kaca yang dia pegang. Setelah itu, kita pun akan diperlihatkan Sakura yang terus berada di kamarnya. Hal tersebut membuat orang tua Sakura menjadi khawatir tentang apa yang telah terjadi kepada Sakura. Dimana Sakura ternyata masih trauma dengan ancaman yang diberikan oleh Ogami, dimana Ogami mengatakan kalau tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya untuk menghabisi orang-orang di sekitar Sakura jika Sakura membocorkan identitas asli darinya. Tak lama setelah itu, kita pun akan berpindah ke tempat Ogami, di mana Ogami ditelepon oleh seseorang yang mengatakan kenapa Ogami tidak membunuh Sakura. Ogami pun mengatakan kalau Sakura ini adalah spesies langka karena dia sama sekali tidak bisa terbakar oleh api yang ia miliki. Setelah itu, scene pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan kode Breaker 3 yaitu Yuki yang sedang berhadapan dengan seseorang, di mana orang tersebut memiliki kekuatan es. 兄は悪には怒りのレクイエムを邪魔すんなし。Setelah itu, scene pun berpindah ke rumah Sakura, di mana kita akan diperlihatkan Sakura yang akan segera berangkat sekolah, di mana Sakura ternyata masih trauma dengan ancaman dari Ogami kemarin. Tak lama setelah itu, kita pun akan diperlihatkan Ogami yang datang ke tempat Sakura, di mana ternyata Sakura sedang diawasi atau diamati oleh Ogami. Setelah itu, kita pun akan diperlihatkan Sakura yang sedang membuka lokernya yang ada di sekolah, dan ternyata Sakura mendapatkan banyak sekali surat di lokernya. Tak lama setelah itu, Aoba pun menghampiri Sakura dan mengucapkan selamat pagi kepada Sakura. Setelah itu, kita pun akan diperlihatkan Sakura yang berkata kepada Aoba kalau dirinya sudah tidak bisa lagi untuk berangkat sekolah bersama Aoba karena mulai sekarang dia akan berangkat sekolah bersama Ogami. Tak lama setelah itu, ada seorang siswa yang menyuruh Ogami untuk menjauh dari Sakura, di mana dia menggunakan kayu pedang dan akan segera memukul Ogami. Melihat hal tersebut, Sakura pun segera melindungi Ogami karena dirinya takut kalau Ogami akan membakar siswa tersebut.
Dimana Ogami pun berkata kepada Sakura kalau Sakura tidak perlu melindungi dirinya karena dirinya itu kuat. Setelah itu Shin pun berpindah ke kelas dimana kita akan diperlihatkan Ogami yang dihampiri oleh seorang siswi, dimana dia mengatakan kalau Ogami harus membersihkan kelas dan datang ke ruangan OSIS. Tak lama setelah itu Sakura pun menghampiri Ogami dan dirinya berkata kalau dirinya akan mengantarkan Ogami ke ruang OSIS. Di tengah perjalanan tiba-tiba Sakura pun dihampiri oleh seseorang yang langsung memegang payudaranya, dimana wanita tersebut bernama Fujiwara. Dimana Sakura pun bilang kepada Fujiwara untuk berhenti memegang payudaranya. Setelah melihat Ogami, Fujiwara pun segera membuka kacamatanya. Setelah membuka kacamatanya, tiba-tiba Ogami pun segera menempelkan tangan kirinya ke wajah Ogami, dimana Ogami berpikir kalau Fujiwara ini mirip dengan seseorang, karena itu dirinya hampir membakar Fujiwara. Setelah itu Shin pun berpindah dimana kita akan diperlihatkan Ogami yang ditelepon oleh seseorang, dan tak lama setelah itu Sakura pun datang menghampiri Ogami. Tak lama setelah itu Ogami pun segera memberikan seekor anak anjing kepada Sakura, dimana Ogami mengatakan kalau anjing tersebut adalah anak dari anjing yang pernah ditolong oleh Sakura. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Sakura yang terus mengikuti Ogami, dimana Ogami memperingatkan Sakura kalau Sakura terus mengikuti dirinya maka Sakura tidak bisa kembali ke dunia milik Sakura yang damai. Namun Sakura sama sekali tidak peduli akan hal itu, dimana dia tetap mengikuti Ogami kemanapun yang ia pergi. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Ogami yang pergi ke sebuah apartemen, dimana dia pun segera memasuki sebuah kamar di apartemen tersebut. Tak lama setelah itu setelah Ogami masuk ke dalam ruangan tersebut, dia pun menendang seseorang yang memakai baju merah, dan ternyata tempat tersebut adalah kantor Yakuza. Dan terlihat di tempat tersebut ada dua orang polisi, dimana Sakura meminta Ogami untuk tidak perlu membereskan Yakuza tersebut. Namun Ogami pun segera menjelaskan kepada Sakura kalau dua orang polisi tersebut adalah bagian dari kelompok Yakuza itu. Tak lama setelah itu Ogami pun segera bilang kalau dirinya akan membunuh anggota Yakuza yang ada di tempat tersebut. Mendengar hal itu orang-orang yang ada di tempat tersebut menjadi kaget dan sekaligus marah. Setelah itu pemimpin Yakuza yang ada di tempat tersebut segera memberitakan dua orang polisi tersebut untuk menembak Ogami dan juga Sakura. Namun Ogami pun segera mengeluarkan api birunya untuk menghadapi mereka. 桜小路さん、こいつらに言葉は伝わる。燃えちやめるのだ。バカ。やめろ大神、やめるのだ。 目には目を、歯には歯を、悪には悪を。 Setelah membunuh seluruh anggota Yakuza tersebut, Ogami pun dihampiri oleh Sakura, dimana Sakura pun segera berkata kepada Ogami kalau Ogami tidak perlu melakukan hal tersebut. Namun Ogami pun bilang kalau dirinya tidak membunuh anggota Yakuza tersebut, maka akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Tak lama setelah itu Ogami pun segera meninggalkan Sakura dan masuk ke dalam sebuah ruangan, dan terlihat di dalam ruangan tersebut ada seseorang yang sedang duduk bersedehan di tembok yang ada di tempat tersebut. Dimana orang tersebut pun bilang kepada Sakura kalau dirinya tidak mau pulang karena sekarang hidupnya telah berantakan, dimana dirinya lebih baik mati daripada pulang. Tak lama setelah itu Ogami pun segera menghampiri orang tersebut dan mencekiknya, dimana dia ingin membunuh orang tersebut. Ogami pun langsung menghentikan serangan dari Ogami agar dia tidak membunuh orang tersebut.
Setelah dicekik oleh Ogami, orang tersebut bilang kalau dirinya tidak ingin mati. Setelah itu Ogami pun segera melepaskan cekikannya kepada orang tersebut. Setelah itu Ogami pun segera melumpuhkan Sakura, di mana dia membuat Sakura menjadi pingsan. Tak lama setelah itu Ogami pun segera menghampiri seseorang yang ternyata itu adalah pemimpin besar dari Yakuza, di mana Ogami pun segera mengejar orang tersebut dan segera membunuhnya. Saat Ogami mengejar orang tersebut, tiba-tiba ada Code Breaker lain yang datang ke tempat tersebut, di mana orang tersebut segera menghajar pemimpin dari Yakuza tersebut dan berhasil mengalahkannya. Ogami, omae wa kono Toki-sama no Zenza nano. Dan alur cerita Code Breaker part 2 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.